Pernah nggak sih kamu lewat jalur Pantura tengah malam? Jalan panjang, sepi, cuma lampu truk yang sesekali lewat, dan di kiri kanan cuma sawah gelap tanpa ujung. Tapi gimana kalau di tengah sepi itu, kamu lihat ada satu warung kecil, lampunya redup, tapi aroma nasi gorengnya semerbak banget. Warung itu katanya cuma buka jam 12 malam lewat 15 menit. Dan siapapun yang makan di sana, katanya bisa jadi kaya raya keesokan harinya. Tapi ada syaratnya, syarat yang gak semua orang bisa bayar dengan nyawanya sendiri. Selamat datang di Kenari Malam, tempat cerita nyata dan legenda jalanan berubah jadi kisah yang bikin kamu mikir dua kali sebelum berhenti di pinggir jalan tengah malam. Ini adalah kisah tentang warung Busri, warung yang katanya tidak pernah benar-benar tutup. Malam itu, jarum jam di dashboard truk Darto menunjukkan pukul 12 lewat 15 menit. Angin laut dari arah utara berhembus pelan, membawa aroma asin yang bercampur bau solar dan debu jalan. Jalur Pantura, yang biasanya ramai kendaraan besar di siang hari, kini terasa seperti dunia lain. Gelap, sepi, dan panjang tanpa ujung. Truk bermuatan pasir itu melaju pelan. Lampu sorotnya menembus kabut tipis yang menggantung rendah di atas jalan. Darto menguap panjang, matanya berat, tapi perutnya berontak minta diisi. Dari Subang sampai Brebes, dia belum berhenti makan. Di beberapa rest area tadi, semua warung sudah tutup. Waduh, dari tadi nggak nemu yang buka juga. Kalau begini, bisa mah nih, gumamnya sambil menepuk perut. Suara mesin truk berdengung monoton, membuat rasa kantuk makin menjadi. Darto menyalakan radio, tapi cuma terdengar suara gesekan statis. Dia memutar tombol, berharap ada siaran dangdut tengah malam yang bisa nemenin, tapi nihil. Hanya suara angin malam dan gemerisik daun dari pinggir sawah yang terdengar. Jalur itu membentang lurus, kanan kiri hanya sawah luas dan pepohonan gelap yang menunduk, seolah sedang mengintip. Darto sempat melirik ke kaca spion, kosong, tapi aneh. Di ujung pandangan, seolah ada cahaya redup warna kuning seperti lampu bohlam tua. Ia mengerutkan kening, menurunkan gas. "Loh, apaan tuh?" katanya pelan. Semakin dekat, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah warung kecil di tepi sawah. Dari kejauhan tampak atapnya seng berkarat, dindingnya dari papan kayu kusam, sebagian miring seperti mau roboh. Tapi lampu bohlamnya menyala temaram, kuning keoranyan, menyoroti papan kayu di depan pintu. Warung Busri buka malam saja. Darto refleks menepikan truk. Ban besar menggilas kerikil dan berhenti dengan suara decit pelan. Ia matikan mesin, tapi biarkan lampu depan tetap menyala, menembus sebagian kegelapan di sekitar. "Warung buka jam segini. Aneh juga ya," katanya setengah berbisik. Biasanya, kalaupun ada warung di jalur Pantura, mereka tutup maksimal jam 10. Tapi entah kenapa, malam itu Darto merasa warung itu mengundang. Ada semacam dorongan halus dalam dadanya. Bukannya curiga, justru seperti ada yang nyuruh buat mampir. Ia sempat menatap warung itu beberapa detik dari balik kaca. Tak ada kendaraan lain di sekitar. Hanya suara jangkrik dan angin sawah yang berdesir lewat selapapan. Lampu warung berayun pelan, seperti ada angin yang datang dari dalam. Darto akhirnya membuka pintu, melangkah turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, hawa dingin langsung terasa menusuk. Beda dengan udara malam biasanya. Ini dinginnya lembab, seperti kabut yang nempel di kulit. Ia menarik jaketnya rapat-rapat, menutup leher, lalu melangkah pelan mendekati warung itu. Di depan warung, ada meja panjang dari kayu, catnya sudah mengelupas. Beberapa kursi bambu diletakkan sembarangan. Bau minyak goreng bekas tercium samar-samar di udara. Dari dalam terdengar suara sendok beradu dengan piring, tapi anehnya, tak terdengar obrolan siapapun. "Permisi, Bu." Suara Darto agak ragu. Tak ada jawaban. "Bu, warungnya buka gak?" Lanjutnya, beberapa detik kemudian, dari balik tirai kain di dalam, muncul sosok perempuan tua. Rambutnya disanggul rapi, bajunya kebaya coklat tua, dan di wajahnya ada senyum ramah tapi matanya kosong, seperti tatapan orang yang ngelamun jauh. "Oh, buka, Nak. Silakan masuk. Masih ada nasi hangat," katanya pelan. Suaranya lembut tapi datar. Darto menelan ludah. Ia melangkah masuk, duduk di kursi paling dekat dengan dinding. Dari dekat, warung itu terasa aneh. Lampu bohlamnya terlalu redup, cahayanya berputar pelan seperti lilin mau padam. Dinding kayu yang di luar tampak lusuh, tapi di dalam terlihat bersih, seolah baru dilap.
Di meja depan, sudah tersedia satu piring nasi uduk, ayam goreng, dan sambal merah yang warnanya menyala sekali, seperti baru ditumbuk. Tapi Darto yakin, dia belum pesan apa-apa. Wah, cepet banget, Bu, saya belum mesen udah disiapin, ucapnya sambil tertawa kecil. Ibu itu tersenyum samar. Sudah tahu, Nak, biasanya sopir truk lapar di jam segini. Makan aja dulu, nanti bayar belakangan. Darto sempat bengong. Hah, udah tahu, gumamnya pelan. Tapi karena lapar, dia gak mikir aneh-aneh. Nasi uduknya wangi banget, kayak dimasak pakai santan segar. Ayamnya renyah, dan sambalnya, aduh, pedasnya pas. Dalam beberapa menit, piring itu habis bersih. Enak banget, Bu, udah lama saya gak makan seenak ini, katanya sambil mengelap mulut pakai tisu. Ibu itu masih tersenyum. Kalau suka, makan aja lagi, masih banyak di dapur. Darto menoleh ke arah pintu dapur di belakang warung. Dari sana terlihat samar cahaya lilin kecil. Tapi di sela cahaya itu, dia seperti melihat bayangan orang berdiri. Tingginya lebih tinggi dari pintu, bentuknya agak kabur, tapi jelas bukan bayangan ibu itu. Dia mengedipkan mata. Begitu dilihat lagi, bayangan itu sudah hilang. Darto menelan ludah. Bu, barusan di belakang ada orangnya. Ibu itu menoleh perlahan, lalu jawab tenang, gak ada siapa-siapa, Nak, cuma saya sendirian di sini. Darto diam. Ia merasa ruangan itu tiba-tiba makin dingin. Kain tirai di belakang berkibar pelan padahal gak ada angin. Dari luar, suara jangkrik mendadak berhenti. Sunyi, hening banget sampai suara detak jam dinding terdengar jelas. Ia meneguk air putih dari gelas di mejanya. Tapi airnya terasa aneh dingin, tapi ada rasa logam. Bu, airnya kayak ada rasa, katanya sambil memandang ke arah ibu itu. Tapi ibu itu cuma tersenyum, lalu berkata pelan, rasa itu cuma datang kalau hatimu gelisah. Nak, Darto gak paham maksudnya. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya tiba-tiba lemas. Pandangannya agak buram. Ia pikir mungkin kecapekan. Ia duduk lagi, mencoba tarik napas pelan. Tapi semakin lama, makin terasa aneh. Bau di ruangan itu berubah. Tadi harum nasi uduk, sekarang jadi amis. Seperti bau darah dan besi karatan. Ibu itu berjalan ke arah dapur, suaranya pelan, langkahnya nyeret di lantai kayu. Tapi anehnya, setiap kali langkahnya terdengar, bayangannya di dinding bergerak lebih lambat, seperti ada jeda antara tubuh dan bayangan. Darto mencoba pura-pura gak lihat. Ia menatap jam di dinding, jarumnya berhenti di angka 12:12 menit. Ia lihat jam tangannya, jarumnya juga berhenti di waktu yang sama. Loh, mati jamnya, bisiknya. Dari dapur, terdengar suara mangkuk jatuh. Kleng, Darto spontan menoleh. Bu, gak apa-apa, katanya. Tak ada jawaban. Tapi dari arah dapur, muncul suara lain seperti bisikan pelan, tapi banyak, seolah ada beberapa orang berbicara sekaligus. Kata-katanya gak jelas, seperti gumaman. Darto berdiri pelan-pelan. Permisi, Bu Sri, saya pamit dulu ya, udah kenyang. Ia melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat, seperti nempel di lantai. Suhu udara turun drastis. Lampu bohlam di atas meja bergetar, lalu redup. Tiba-tiba, tirai dapur tersibak. Dari baliknya muncul ibu itu lagi, tapi wajahnya berubah. Matanya hitam seluruhnya, tanpa bola mata, dan di tangannya masih ada sendok yang meneteskan cairan merah gelap. Nak, mau tambah nasi? Katanya lembut, tapi suaranya bergema aneh, seperti keluar dari dalam dinding. Darto membeku, jantungnya berdetak kencang. Ia pengen lari, tapi gak bisa. Pikirannya teriak, kabur, kabur. Tapi tubuhnya gak nurut. Perlahan, ibu itu berjalan mendekat. Langkahnya nyeret tapi cepat. Di lantai, setiap pijakannya meninggalkan bekas hitam seperti terbakar. Begitu sampai di depan Darto, perempuan itu tersenyum. Giginya bukan gigi, tapi deretan hitam seperti arang. Tiba-tiba, dari luar warung, terdengar suara klakson truk panjang keras, memekakan telinga. Peri TTTTTTTTT. Darto refleks menutup telinga dan memejamkan mata. Saat ia buka matanya lagi, warung itu terang kembali. Ibu itu sudah tak ada, dan di meja hanya tersisa piring kosong dan uang 20.000 yang entah sejak kapan ada di sana. Darto berdiri dengan napas tersengal. Ia buru-buru keluar. Begitu sampai di luar, udara kembali normal. Angin sepoi-sepoi berhembus dari sawah, membawa aroma tanah basah.
Ia menatap ke arah warung itu sekali lagi dan baru sadar, lampu bohlam di sana padam total. Darto menyalakan truk, pedal gas diinjak dalam. Tapi lewat kaca spion, ia sempat lihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding sampai ke ujung kepala. Dari balik tirai warung, tampak ibu itu berdiri lagi, tersenyum, melambaikan tangan pelan. Setelah truk menjauh, Darto lihat dari spion warung itu hilang. Hanya tinggal sawah kosong, dan papan kayu patah tertancap di tanah. Bertuliskan huruf samar, "Warung Bu Sri buka malam saja." Darto menggigil. Di kepalanya, suara lembut perempuan itu masih terngiang. "Makan aja dulu, nak, nanti bayar belakangan." Dan entah kenapa, di mulutnya masih terasa aroma sambal merah itu padahal ia yakin tadi sudah minum air banyak. Ia menatap jalan panjang di depannya. Lampu truk menyorot lurus ke depan, tapi dadanya berdebar keras. Karena di kaca depan, pantulan cahaya bohlam kuning itu muncul lagi, tepat di belakangnya. Begitu truk Darto melaju menjauh dari tempat itu, udara malam terasa makin berat. Ia memandangi spion beberapa kali untuk memastikan warung itu benar-benar hilang. Tapi bayangan samar cahaya kuning tetap terlihat di belakang, seperti menempel di kaca spion, kecil tapi nyata. Ia sudah mencoba menyeka spion dengan tangan. Tapi pantulan itu tak juga hilang. "Ah, paling cuma lampu jalan," gumamnya. Meski dalam hati tahu persis kalau di jalur pantura bagian itu tidak ada tiang lampu satupun. Jalanannya lurus, panjang, dan gelap. Perutnya kenyang, tapi anehnya rasa lapar seperti belum benar-benar hilang. Ia merasa haus, tapi setiap kali meneguk air dari botol di dashboard, rasanya pahit dan dingin seperti air es bercampur besi. Ia mengernyit, tapi menelan juga, mungkin kecapekan, pikirnya. Sekitar 1 jam kemudian, Darto sampai di tikungan menuju rest area kecil tempat biasa sopir truk beristirahat. Ada 2 truk lain yang parkir di situ, lampunya mati, hanya terlihat siluet kabin mereka di bawah sinar bulan setengah. Ia memutuskan ikut berhenti. Badannya mulai pegal. Darto turun dari kabin, menghirup udara malam. Tapi entah kenapa, bau amis dari warung tadi seolah ikut menempel di tubuhnya. Ia mengendus bajunya, tidak, bukan dari situ. Bau itu seperti datang dari udara, dari mana saja. Sambil menyalakan rokok, Darto menatap langit. Bintang sedikit, tapi bulan terlihat jelas. Ia meneguk kopi dari termos yang dibawanya, berharap bisa menetralkan rasa aneh di lidahnya. Tapi baru tegukan pertama, lidahnya seperti kebas. "Apaan nih?" katanya pelan. Kopinya rasanya hambar, padahal tadi sore dia baru isi di warung biasa di Subang. Ia melirik ke truk sebelah, melihat seorang sopir tua sedang rebahan di kursi kemudi. Ia sempat ingin ngobrol, tapi urung. Rasa kantuk tiba-tiba datang begitu saja. Darto masuk ke kabin lagi, menutup pintu, dan memutuskan untuk tidur sebentar sebelum lanjut ke Semarang. Entah berapa lama ia terlelap, tapi suara ketukan di kaca membuatnya terbangun. Tok, 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 pelan, tapi teratur. Ia membuka mata setengah sadar. Jam digital di dashboard menunjukkan jam 2:47. "Siapa ya?" gumamnya. Ia nyalakan lampu kabin, menoleh ke kaca. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kabut tipis yang melintas di depan truknya. Ia mematikan lampu, mencoba tidur lagi. Tapi baru memejamkan mata, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, 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 sekarang dari sisi kiri. Dengan sedikit kesal, Darto menurunkan kaca jendela perlahan. "Siapa tuh?" bentaknya. Tapi yang menjawab hanya suara jangkrik. Ia menyorotkan senter keluar, ke arah sawah. Tidak ada siapa-siapa. Namun begitu ia menyorot ke arah ban depan, jantungnya nyaris copot. Ada bekas kaki basah di aspal, bentuknya jelas kaki telanjang, kecil, seperti kaki perempuan. Bekas itu muncul dari arah gelap sawah, berhenti tepat di samping pintu truknya. Tapi yang aneh, tidak ada bekas langkah menjauh. Seolah si pemilik kaki lenyap di udara. Darto menutup kaca cepat-cepat. Ia duduk mematung. Dadanya berdetak cepat. "Waduh, jangan bilang tadi Bu Sri nyusul," katanya pelan, mencoba bercanda pada dirinya sendiri. Tapi suaranya gemetar. Dia memutuskan nyalain mesin dan jalan pelan. Lebih baik lanjut jalan daripada diem di tempat kayak gitu. Truknya mulai meluncur lagi, tapi dari kaca spion, Darto sempat melihat sesuatu. Bayangan seseorang duduk di bak truk, diam, rambutnya panjang menutupi wajah. Sekilas saja, tapi cukup buat tangannya langsung gemetar di setir. "Gak usah nengok,"
"Gak usah nengok," katanya lirih sambil menatap lurus ke jalan. Tapi rasa penasaran menang. Ia melirik lagi ke spion kanan. Kali ini kosong, tak ada siapa-siapa. Ia menghembuskan napas lega. Tapi begitu menoleh ke kaca depan, dadanya langsung berhenti berdetak sejenak. Di tengah jalan, sekitar 10 meter di depan, ada sosok perempuan berdiri. Wajahnya menghadap ke arah truk, tapi kepala miring ke kanan, nyaris 45 derajat, seperti lehernya patah. Darto injak rem mendadak. Ban truk berdecit keras, meninggalkan jejak panjang di aspal. Tapi sosok itu tidak bergeming, tetap berdiri diam di tengah jalan. Rambut panjang terurai, baju kebaya coklat sama persis seperti Bu Sri di warung tadi. "Ya Allah," Darto berbisik. Ia menyalakan klakson keras-keras. "PRYTT." Sosok itu tidak bergerak. Darto tutup mata, injak gas, truk melaju melewati tempat sosok itu berdiri. Tapi saat kaca depan melewatinya, tiba-tiba sosok itu hilang. Hilang begitu saja, tanpa suara, tanpa bayangan. Beberapa detik kemudian, truk kembali stabil. Jalanan kosong, tapi tubuh Darto gemetar hebat. Ia tahu, apapun yang dilihatnya barusan bukan halusinasi. Karena di dalam kabin truk, tercium bau nasi uduk dan ayam goreng, bau yang sama seperti di warung tadi malam. Darto berhenti di pinggir jalan lagi, menepuk-nepuk pipinya sendiri. "Udah Ti, sadar, sadar. Capek kali kau," katanya menenangkan diri. Ia buka kaca jendela biar udara masuk. Tapi angin malam yang masuk malah dingin seperti es. Beberapa menit ia hanya duduk diam. Lalu sesuatu membuatnya menoleh ke kursi penumpang. Di sana, ada piring putih dengan sisa nasi dan sambal merah di ujungnya. Padahal dia yakin, truknya tadi kosong. Dia bahkan gak pernah bawa piring di kabin. Tangannya gemetar. Ia menyentuh piring itu pelan, tapi permukaannya dingin banget, bukan dingin biasa. Dingin seperti diambil dari kulkas. Dan anehnya, di bagian bawah piring ada sidik jari kecil yang berlumur noda merah. Darto menjatuhkan piring itu ke lantai. "Astagfirullah. Ini apaan sih?" katanya. Ia menyalakan mesin truk lagi, tapi mesin malah mati. Ia coba starter berkali-kali, tapi cuma bunyi tek-tek-tek tanpa hasil. "Ya Tuhan, jangan di sini," desahnya. Ia coba menenangkan diri. Dari kaca, ia bisa lihat bayangan sawah di bawah sinar bulan. Tapi di antara batang padi itu, ada sesuatu bergerak. Bentuknya samar, tapi seperti banyak tangan kecil merayap keluar dari lumpur. Darto menarik napas panjang, mencoba berpikir logis. "Ti, ini pasti mimpi, ini pasti mimpi." Tapi ketika ia melihat ke depan, kaca truk mulai berkabut dari dalam, seolah ada napas yang keluar di balik kaca itu. Pelan-pelan, di tengah kabut kaca, muncul tulisan jari, "Makan lagi, nak." Darto menjerit, langsung membuka pintu dan lompat keluar. Ia jatuh ke tanah, lututnya lecet, tapi tidak peduli. Ia lari beberapa meter ke tengah jalan, menoleh ke belakang dan jantungnya serasa berhenti. Truknya masih di situ, tapi di dalam kabin, di kursi pengemudi, terlihat samar bayangan seseorang sedang duduk. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya perempuan. Rambut panjangnya menutupi muka. Darto mundur pelan-pelan, tapi tiba-tiba suara mesin truknya menyala sendiri. Lampu depan hidup, menyorot langsung ke arah dia berdiri. Klakson berbunyi panjang tanpa henti. "Peri, TTTTTTTTTT." Ia menutup telinga, berlari ke arah berlawanan. Tapi setelah beberapa langkah, suara itu berhenti. Sunyi lagi. Ketika ia menoleh, truknya sudah padam. Tidak ada siapapun di dalamnya. Semua kembali seperti semula. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Darto berdiri gemetar di pinggir jalan. Kakinya lemas. Ia tak tahu harus kemana. Pikirannya campur aduk. Ia menatap ke arah sawah, dan untuk sesaat, di antara kabut tipis itu, ia melihat warung Bu Sri berdiri lagi. Lampunya menyala redup, sama persis seperti tadi malam. Ia menatap papan kayu di depannya, tapi tulisan itu sudah berubah. Bukan lagi buka malam saja, melainkan sudah makan, tapi belum bayar. Darto berlari tanpa menoleh lagi. Nafasnya tersengal, langkahnya berat. Tapi dari kejauhan, di balik desiran angin malam, suara perempuan itu terdengar pelan lembut, tapi mengerikan. "Makan aja dulu, nak, nanti bayar belakangan." Dan entah kenapa, meski ia lari sekencang itu, lidahnya kembali merasakan rasa sambal merah yang sama. Pedas, manis,
dan di ujungnya terasa seperti darah. Darto akhirnya sampai juga di tempat parkir truk yang biasa dipakai sopir-sopir bermalam. Letaknya nggak jauh dari pelabuhan kecil di daerah Brebes. Begitu mesin dimatikan, suara jangkrik dan deburan ombak kecil di kejauhan terasa menenangkan. Tapi anehnya, pikiran Darto nggak tenang. Entah kenapa, dari tadi bayangan warung Busri itu masih terus muncul di kepalanya. Bau wangi nasi hangat dan sayur lodeh dari warung itu seolah masih menempel di hidungnya. Bahkan suara tawa lembut Busri yang pelan tapi jelas masih terngiang-ngiang di telinganya. Tumben ya, warung di tengah sawah bisa seramai itu tengah malam, gumamnya pelan sambil menyalakan rokok. Asapnya membumbung ke langit yang gelap tanpa bintang. Darto menatap jauh ke arah jalan yang tadi ia lewati. Ia ingat betul posisinya di tikungan panjang setelah jembatan kecil, dan di sebelahnya ada papan kayu dengan tulisan samar, "Warung Busri buka malam saja." Tapi yang bikin ia bingung, sejak dulu ia udah sering lewat jalur itu. Selama bertahun-tahun nyetir truk pasir, dari Subang sampai Tegal, belum pernah sekalipun ia lihat warung di titik itu. Biasanya cuma hamparan sawah, gelap dan sepi. Darto menghembuskan napas panjang, mencoba melupakan hal aneh itu. Ia rebahan di jok depan, tapi matanya tak kunjung bisa terpejam. Entah kenapa, setiap kali ia memejamkan mata, wajah Busri selalu muncul senyum ramahnya berubah perlahan jadi tatapan kosong, dingin, dan menakutkan. Dan yang paling jelas, suara bisikan halus di telinganya. "Kalau kamu balik lagi besok malam, rezekimu gak akan habis sampai mati." Darto langsung melek, jantungnya berdetak cepat. Ia memegang dadanya, mencoba memastikan suara itu cuma bayangan pikiran. Tapi suaranya jelas, seolah benar-benar dibisikkan tepat di samping telinganya barusan. "Ah, paling aku kecapean aja," katanya pelan, menepuk pipinya sendiri. Ngantuk campur lapar bikin halu kali. Ia akhirnya memaksa tidur. Tapi malam itu, tidur Darto nggak tenang sama sekali. Mimpinya dipenuhi gambar-gambar aneh warung kecil di tengah sawah, meja penuh uang receh, dan tumpukan makanan yang gak habis-habis. Lalu, di antara semua itu, Busri berdiri di belakang meja sambil tersenyum. Matanya merah menyala. "Balik lagi, Ti, balik lagi ke warung ibu." Darto terbangun dengan napas tersengal. Peluh dingin menetes di pelipisnya, padahal udara dini hari itu dingin banget. Ia melirik jam di dashboard, jam 3:11. Ia membuka kaca, berharap angin malam bisa menenangkan. Tapi dari kaca, entah kenapa ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan, di pinggir jalan tempat truk-truk terparkir. Darto mengucek matanya, tapi begitu ia lihat lagi, bayangan itu sudah hilang. Pagi harinya, saat matahari mulai muncul dari balik awan, Darto kembali di jalan. Ia mampir ke pom bensin untuk isi solar dan sarapan. Di sana, ia ketemu dua sopir lain, Udin dan Karyo, yang kebetulan juga sering lewat jalur Pantura malam-malam. "Wah, Ti, lamat malam lewat mana? Kok baru nongol?" tanya Udin sambil menyeruput kopi hitam. "Dari arah Subang, Din." Ngomong-ngomong, kalian pernah lihat warung Busri di pinggir sawah deket jembatan kecil itu nggak?" Udin langsung berhenti menyeruput kopi. Karyo melirik cepat ke arah Darto. "Busri?" ulang Karyo pelan. "Warung di sawah." "Iya," jawab Darto. "Kecil, lampunya kuning redup, tapi makanannya enak banget. Bukanya cuma tengah malam," katanya. Karyo dan Udin saling pandang. Udin menelan ludah. "Ti, jangan bercanda. Warung itu udah nggak ada sejak 10 tahun lalu, Ti. Itu warung kebakaran, yang punya juga katanya meninggal kebakar di dalam." Darto mengernyit. "Serius, Din? Serius?" jawab Karyo. "Dulu namanya emang warung Busri. Katanya dia jualan tiap malam, bantu sopir-sopir kelaparan. Tapi suatu malam, truk besar remblong nabrak warung itu, terus kebakar. Busrinya nggak sempat keluar." Darto merinding. Tangan yang menggenggam gelas kopi terasa dingin. "Tapi aku beneran makan di sana tadi malam, Kar. Ada Busrinya juga, masih muda, ramah, nyuguhin nasi hangat, lodeh, sama ikan asin. Aku bahkan ngasih uang ke dia." Udin langsung berdiri, wajahnya pucat. "Kamu ngasih uang?" "Iya, 10.000. Udin menatap Karyo. "Berarti bener rumor itu." "Rumor apaan?" tanya Darto, mulai gelisah. Karyo menjawab pelan. "Katanya, siapapun yang makan di sana dan ninggalin uang, besoknya bakal dapat rezeki gede. Tapi, setelah itu, nasibnya nggak pernah sama lagi."
Darto terdiam. Ia berusaha menertawakan, tapi suara tawanya kering dan terpaksa. Ah, kalian ini percaya banget sama omongan kayak gitu. Tapi di dalam hati, ia mulai merasa takut. Siangnya, Darto kembali nyetir. Tujuannya ke pabrik semen di Semarang buat antar pasir. Jalanan masih ramai, tapi pikirannya terus kembali ke obrolan tadi pagi. Tentang Bu Sri, warung kebakaran, dan rumor aneh soal rezeki besar. Begitu sampai di pabrik, ia menurunkan pasir seperti biasa. Tapi begitu mau ambil uang bongkar, mandornya malah nyodorin amplop tebal. Ini bonus buat pengiriman minggu kemarin. Bos bilang kamu dapat rezeki tambahan. Darto melongo. Bonus? Tapi saya kan cuma ngirim 2 kali minggu lalu. Pak, mandor cuma senyum. Iya, tapi katanya sistemnya Allah. Jadi kamu dapat 2 kali lipat bayaran. Darto kaget. Ia membuka amplop itu. Isinya benar uang tunai hampir 10 juta rupiah. Padahal biasanya, seminggu cuma dapat 2 jutaan. Tangannya bergetar. Ia langsung ingat perkataan Bu Sri dan bisikan di telinganya malam tadi. Kalau kamu balik lagi besok malam, rezekimu gak akan habis sampai mati. Darto menelan ludah. Jangan-jangan, beneran warung itu yang ngasih rezeki ini. Gumamnya pelan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Setiap kali ia lewat jalan Pantura, matanya otomatis mencari papan kayu bertuliskan warung Bu Sri. Tapi siang itu, yang terlihat hanya sawah luas dan tanah gosong di satu titik. Bekas terbakar seperti yang dibilang Udin. Darto berhenti sebentar, menatap tempat itu dari jauh. Kalau warung itu udah kebakar. Terus tadi malam aku makan di mana? Katanya lirih. Angin sore tiba-tiba berembus kencang, membuat rumput liar di tepi jalan bergerak serentak. Di antara desir angin itu, samar-samar terdengar suara perempuan, lembut, seperti berbisik dari kejauhan. Balik lagi, rezekimu belum habis. Darto langsung nyalain mesin truknya lagi dan tancap gas sekuat-kuatnya, tak berani menoleh ke belakang. Tapi dari kaca spion, ia sempat melihat kilatan cahaya kuning kecil di titik sawah itu seperti lampu warung yang semalam ia datangi. Dan di dalam hati, entah kenapa, ada dorongan aneh yang membuatnya ingin kembali ke warung yang hanya buka tengah malam. Sejak kejadian itu, Darto nggak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Uang bonus yang dikasih mandor masih tersimpan di laci truk, tapi setiap kali ia lihat amplop itu, entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Uang itu seolah punya aura aneh dingin, berat, dan seperti hidup. Awalnya ia pikir cuma kebetulan, tapi keanehan-keanehan mulai muncul pelan-pelan. Pertama, mesin truknya tiba-tiba selalu hidup sendiri jam 12 malam, padahal kunci masih dicabut. Kedua, setiap malam Darto mencium aroma nasi hangat dan sayur lodeh dari kabin, padahal jelas-jelas dia nggak masak apapun. Dan yang paling bikin merinding suara perempuan yang sama, berbisik pelan di telinganya waktu dia hampir tertidur. Balik lagi, rezekimu belum habis. Suaranya lembut, pelan, tapi setiap kali terdengar, jantung Darto seperti dicekik rasa takut. Ia tahu, itu suara Bu Sri. Malam ketiga, Darto nggak tahan lagi. Ia memutuskan buat nanya ke orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang warung itu. Ia datang ke rumah Pak Jatmiko, seorang sesepuh di desa kecil dekat jalur Pantura. Dulu, waktu muda, Pak Jatmiko sering diceritain soal warung yang gak boleh disinggahi di daerah sawah tengah jalur. Pak, maaf ganggu malam-malam. Saya mau nanya soal warung Bu Sri, kata Darto setelah disuguhi teh hangat. Wajah Pak Jatmiko langsung berubah. Tangan tuanya yang tadi tenang tiba-tiba gemetar halus. Bu Sri, ulangnya pelan. Kamu udah pernah mampir ke sana? Darto mengangguk pelan. Iya, Pak, tengah malam lewat dikit. Saya lapar, dan warung itu nyala sendiri, lampunya kuning. Saya makan nasi lodeh, terus bayar 10.000. Tapi besoknya saya dapat uang banyak. Pak Jatmiko menatapnya lama. Jadi benar, dia masih buka. Darto kaget. Maksudnya, Pak Jatmiko menarik napas berat. Warung itu memang dulu milik Bu Sri. Perempuan baik, janda, hidup sendirian di pinggir sawah. Dia dikenal suka bantu sopir-sopir kelaparan malam-malam. Tapi malam itu, truk besar nyelonong nabrak warungnya, kebakar. Bu Sri gak sempat keluar. Terus kenapa sekarang warungnya bisa muncul lagi, Pak? Karena waktu sebelum meninggal, Bu Sri sempat berucap. Suara Pak Jatmiko menurun. Aku gak bakal tutup, meskipun malam paling gelap. Siapapun yang lapar, datanglah. Aku bakal kasih makan,
asal bayar 10.000. Darto terdiam, bulunya meremang. Jadi, saya makan di warung orang mati, Pak? Pak Jatmiko mengangguk perlahan. Lebih dari itu, dia bukan cuma kasih makan. Dia juga nawarin sesuatu. Setiap uang yang kamu kasih bakal balik berkali lipat, tapi ada gantinya. Ganti? Ganti apa? Pak Jatmiko menatap matanya lurus-lurus. Umur, rezeki yang datang dari sana. Bukan rezeki dunia. Kamu mungkin bakal kaya. Tapi setiap malam, jiwamu bakal dicicil balik. Sedikit demi sedikit. Darto menelan ludah. Tenggorokannya kering. Terus saya harus gimana? Pak, saya gak mau balik ke sana. Jangan pernah niat balik, kata Pak Jatmiko tegas. Kalau kamu bisa, bakar uang itu, jangan disimpan. Dan kalau tengah malam kamu dengar suara perempuan manggil, tutup kupingmu rapat-rapat. Jangan jawab. Darto mengangguk, pura-pura tenang, padahal dadanya gemetar. Malam itu ia tidur di rumah Pak Jatmiko, tapi tidurnya gak nyenyak. Setiap kali mata mulai terpejam, ada bayangan perempuan berdiri di pintu, rambut panjang terurai, senyum menunduk, memegang piring nasi. Balik lagi, rezekimu belum habis. Suara itu makin jelas, makin dekat. Darto menutup telinga, tapi suara itu justru muncul dari dalam kepalanya. Ia memaksa bangun, tapi tubuhnya seperti kaku. Matanya terbuka, tapi tak bisa bergerak. Dari sela kelopak matanya, ia melihat sosok perempuan berdiri di ujung ranjang. Mukanya sama seperti Busri di warung, tapi kini kulitnya pucat. Matanya hitam seluruhnya, dan asap tipis keluar dari tubuhnya. Tangan kirinya memegang uang 10.000 yang kosong di pinggirnya. Uangnya belum kamu bakar, Kalau gak kamu balikin, aku yang jemput. Darto menjerit. Tubuhnya bisa bergerak lagi, dan ia langsung melompat turun dari ranjang. Ia keluar rumah. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi punggung. Ia berlari ke truknya, membuka laci, dan mengambil amplop berisi uang bonus itu. Tanpa pikir panjang, ia nyalakan korek api dan membakar uang itu satu persatu di pinggir jalan. Tapi yang terjadi justru makin aneh. Uang itu gak terbakar. Malah, api seperti menolak menyentuhnya. Uang itu malah menimbulkan bau nasi hangat dan sayur lodeh. Darto menjatuhkan koreknya, mundur beberapa langkah. Dari dalam truknya, samar terdengar suara perempuan tertawa pelan. Hehehe, gak semudah itu, Darto langsung menyalakan mesin truk dan kabur sejauh mungkin. Ia gak peduli arah, yang penting menjauh dari suara itu. Tapi begitu sampai di pertigaan Pantura, ia terpaksa berhenti. Di depannya, di pinggir sawah, lampu kuning redup itu menyala lagi. Tulisan kayu yang dulu dilihatnya kini tampak jelas meski dari jauh. Warung Busri buka malam saja. Gila, gak mungkin, gumam Darto. Ia memutar balik truknya, tapi entah kenapa mesinnya mati total. Darto panik. Ia coba main starter berkali-kali, tapi gak hidup juga. Dan dari arah sawah, terdengar suara langkah kaki di atas tanah becek, mendekat perlahan. Darto menoleh ke kaca spion. Ada sosok perempuan berjalan pelan ke arah truknya. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya terurai, dan wajahnya pucat keabuan. Di tangan kanannya, ia membawa piring nasi hangat, lengkap dengan sayur lodeh. Darto menjerit ketakutan. Ia mengunci pintu truk, menunduk di balik setir, sambil terus berdoa. Tapi semakin lama, udara di dalam kabin makin dingin, napasnya keluar asap. Lalu terdengar ketukan di kaca. Tok, 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 pelan, tapi teratur. Darto, kenapa kamu kabur? Darto menggigil. Ia tak berani menoleh. Tapi ketukan itu makin keras. Tok, 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 balik lagi, rezekimu belum habis. Tiba-tiba kaca di sebelahnya pecah. Tangan pucat dengan kuku hitam menembus masuk dan mencengkeram bahunya. Darto menjerit keras, menyalakan mesin yang entah kenapa langsung hidup kali ini, dan tancap gas. Truknya meluncur kencang di jalan sepi itu, tapi di kaca spion, ia masih bisa melihat sosok perempuan itu berdiri di tengah jalan. Menatapnya, tersenyum. Begitu tiba di pom terdekat, Darto berhenti, keluar dari truk dengan napas tersengal. Ia melihat kaca samping yang pecah, tapi anehnya di pintu truknya kini ada bekas tangan gosong, hitam seperti terbakar. Ia menatapnya lama. Bau nasi hangat samar-samar tercium lagi. Dan di jok penumpang, tanpa ia sadari, ada piring nasi lodeh yang masih mengepul panas, lengkap dengan uang 10.000 yang tergeletak di sampingnya. Darto jatuh terduduk di tanah.
gemetar tak mampu bicara. Malam itu, ia tahu satu hal pasti, Bu Sri belum selesai dengannya. Dan rezeki yang ia terima, baru saja mulai menagih harga. Sejak malam di mana kaca truknya pecah dan ia melihat tangan hitam itu, hidup Darto gak pernah sama lagi. Awalnya semua terlihat seperti berkah besar. 3 hari setelah kejadian itu, teleponnya gak berhenti berdering, banyak tawaran muatan datang bertubi-tubi. Orang-orang berebut minta dia yang nganter, karena katanya, kalau Darto yang bawa, pasti cepat sampai dan gak ada masalah di jalan. Darto sempat heran, tapi ia terima saja. Uang datang terus, bahkan lebih banyak dari biasanya. Dalam seminggu, rekeningnya naik drastis. Bahkan yang paling aneh, ia menang undian kecil di SPBU motor baru. Semua orang di sekitarnya bilang Darto lagi hoki besar. Tapi Darto tahu, ini bukan hoki. Ini rezeki yang dulu dijanjikan Bu Sri. Malam demi malam, Darto mencoba melupakan warung itu. Ia pindah rute, menghindari jalur Pantura, lebih banyak lewat tol arah selatan. Tapi tetap saja, setiap malam jam 12 lewat, mimpi yang sama selalu datang. Ia duduk di bangku warung kecil, dengan piring nasi hangat di depan. Di seberang meja, Bu Sri duduk menatapnya sambil tersenyum. Masih kurang, Ti? Rezekimu belum habis. Darto terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya dingin, peluh dingin menetes dari leher sampai punggung. Tapi yang lebih menyeramkan, setiap kali ia bangun dari mimpi itu, di dashboard truknya selalu ada 1 lembar uang 10.000, terlipat rapi. Awalnya Darto membuangnya, tapi makin sering dibuang, makin banyak yang muncul. Kadang di bawah jok, kadang di kantong jaket, bahkan pernah 1 kali ia menemukan uang itu di dalam dompetnya, padahal ia yakin sudah mengosongkannya. Lama-lama Darto menyerah. Ia simpan saja semua uang itu di dalam kotak kecil di kabin truknya. Tapi sejak saat itu, keanehan mulai makin nyata. Suatu malam, waktu ngantar muatan ke Cirebon, Darto berhenti di rest area buat makan. Ia duduk sendiri di bangku pojokan sambil menatap nasi goreng di piringnya. Saat suapan pertama masuk ke mulut, tiba-tiba rasanya aneh, bukan nasi goreng, tapi nasi hangat dengan sayur lodeh. Sama persis seperti yang disajikan Bu Sri dulu. Ia langsung memuntahkan makanannya. Pemilik warung menatap heran. Kenapa? Pak, kurang enak. Darto gemetar. Ini nasi. Dari mana? Pemilik warung bingung. Loh, itu nasi goreng, Pak, baru saya masak. Darto menatap piring itu. Kini bentuknya memang nasi goreng biasa. Tapi aroma sayur lodeh itu masih tertinggal di hidungnya. Ia langsung berdiri dan pergi tanpa bicara apa-apa lagi. Sejak malam itu, setiap makanan yang ia makan terasa sama, semuanya berubah rasa jadi nasi hangat dan sayur lodeh. Beberapa hari kemudian, rezeki Darto makin gak masuk akal. Seorang pengusaha besar dari Jakarta tiba-tiba nawarin kerja sama. Darto disuruh bawa logistik ke proyek pembangunan dan dibayar 3 kali lipat tarif normal. Setelah proyek selesai, bosnya kagum dan langsung kasih Darto hadiah mobil pickup baru. Teman-teman sesama sopir heran. Wah, Ti, kamu dapat ilmu pesugihan, ya? Kata Udin setengah bercanda. Darto hanya nyengir. Andai aja gak ada harganya, Din. Udin ketawa, tapi Darto diam saja. Dalam hatinya, ia sadar kalau harga dari semua berkah itu mulai terasa. Setiap malam tubuhnya makin lemah, matanya cekung, dan kulitnya pucat. Ia sering terbangun tengah malam karena merasa ada orang duduk di kursi sebelah sopir, meski kabin truknya kosong. Pernah suatu malam, ia nyetir sendirian di tol, jam 12:10. Udara di dalam truk tiba-tiba jadi dingin banget, seperti masuk ke lemari es. Darto melirik ke kaca spion, dan hampir saja membanting setir ketika melihat sosok perempuan duduk di jok sebelahnya. Bu Sri, wajahnya pucat, rambutnya basah menetes air hitam ke lantai. Tapi senyumnya masih sama seperti malam itu. Masih mau kerja keras, Ti? Padahal rezekimu udah banyak. Darto mencoba membaca doa, tapi suaranya tercekat. Ia menatap jalan lurus di depannya, pura-pura gak dengar, tapi suara Bu Sri makin dekat di telinganya. Balik lagi aja, Ti. Di warung ibu, kamu gak perlu capek-capek lagi. Tiba-tiba truknya oleng. Ia rem mendadak. Tapi begitu berhenti, Bu Sri sudah hilang. Cuma bau nasi hangat yang tersisa, menyebar di seluruh kabin. Keesokan harinya, Darto pulang ke rumah di Tegal. Istrinya, Sulastri, langsung kaget melihat perubahan wajah suaminya. Kamu kenapa, Bang? Kok pucat banget? Sakit? Darto hanya menggeleng.
cuma kecapean. Tapi malam itu, Sulastri ikut mimpi aneh. Ia melihat Darto duduk di meja makan dengan seorang perempuan berambut panjang yang tersenyum padanya. Perempuan itu menyuapi Darto dengan tangan sendiri, lalu menatap Sulastri sambil berkata, "Suamimu rezekinya dari aku. Kamu gak boleh rebut." Sulastri terbangun sambil menjerit. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia langsung membangunkan Darto dan menceritakan mimpinya. Begitu Darto dengar, darahnya seperti berhenti mengalir. "Itu Bu Sri," gumamnya pelan. Sejak malam itu, gangguan gak berhenti. Kadang, tengah malam terdengar suara piring jatuh dari dapur, tapi begitu diperiksa, semua utuh. Kadang aroma sayur lodeh memenuhi rumah, meskipun mereka gak masak. Pernah sekali, Sulastri terbangun karena merasa ada orang duduk di tepi ranjang. Begitu ia buka mata, di sana ada perempuan pucat dengan rambut panjang, menatapnya kosong. Sulastri langsung menjerit dan pingsan. Darto sadar, semua ini gak bisa dibiarkan. Ia akhirnya pergi ke rumah Pak Jatmiko lagi, minta pertolongan. Begitu dengar ceritanya, Pak Jatmiko langsung menyiapkan air doa dan kembang 7 rupa. "Kamu udah nginjak jalur yang gak bisa sembarangan keluar, Ti," kata Pak Jatmiko pelan. "Kalau kamu masih nyimpen uang dari Bu Sri, bakar semua. Dan jangan pernah lagi mikirin rezeki dari dia." Darto mengangguk. Ia pulang, langsung mengumpulkan semua uang 10 ribuan yang terus muncul entah dari mana. Jumlahnya sudah lebih dari 100 lembar. Ia tuang bensin di atasnya dan menyalakan api. Tapi lagi-lagi, uang itu gak mau terbakar. Malah mengeluarkan aroma nasi hangat dan suara bisikan halus. "Balik lagi, Ti. Rezekimu belum habis." Api mati dengan sendirinya. Uang itu tetap utuh. Darto jatuh terduduk, menatap tumpukan uang yang kini bergerak pelan seperti hidup. Lembaran-lembarannya melayang sedikit, saling bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti tawa perempuan. "Hehehe." Sulastri ketakutan. Ia menjerit memanggil suaminya, tapi Darto hanya menatap kosong. Dari matanya, air mata menetes tapi bukan air biasa, melainkan cairan hitam pekat seperti oli. Malam itu, Darto tidak tidur. Ia duduk di depan rumah sampai pagi, menatap amplop kosong yang kini berisi aroma nasi hangat. Di kejauhan, ayam jantan mulai berkokok. Tapi suara itu kalah oleh satu suara lain yang datang dari dalam kepalanya. "Balik lagi, Ti. Sekali lagi aja. Abis itu kamu tenang selamanya." Darto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, suara itu gak bakal berhenti sebelum ia datang lagi ke warung itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Darto merasa mungkin memang lebih mudah menyerah pada panggilan itu, daripada terus melawan sesuatu yang sudah menagih haknya. Darto terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tubuhnya basah oleh keringat, meski AC di kamar kosnya masih menyala. Mimpi tadi terasa begitu nyata. Warung itu, Bu Sri, dan nasi goreng yang entah kenapa rasanya manis seperti darah. Dia duduk diam di tepi ranjang, memegang kepala. "Ya Allah, apa barusan cuma mimpi? Tapi kenapa rasanya kayak beneran?" gumamnya. Begitu ia menatap meja di samping kasur, matanya langsung melebar. Di sana, tergeletak piring bekas nasi goreng piring logam bergambar bunga yang persis sama seperti yang ada di warung Bu Sri. Di atasnya masih ada sisa nasi berwarna merah tua, seolah baru dimakan tadi malam. Darto terpaku, tangan dan kakinya gemetar, jantungnya berdegup seperti mau meledak. Dia tidak ingat membawa apapun ke kamarnya semalam. Terakhir yang ia ingat, hanyalah ia sedang duduk di truk, lalu tertidur di pinggir jalan. Dia berdiri pelan, mendekat ke jendela. Begitu tirainya disibak, pemandangan di luar membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di kaca truk yang terparkir di halaman, ada cap tangan penuh lumpur. 5 jari kurus panjang, dan di bawahnya, tertulis dengan lumpur tebal, "Balik lagi malam Jumat." Darto mundur perlahan, tangannya bergetar hebat. Bu Sri?" Suaranya bergetar. Dia menatap piring di meja lagi. Kali ini, nasi yang tersisa bergerak pelan, seolah ada sesuatu di bawahnya. Dia menjatuhkan piring itu, membuat suara berdering keras. Tapi anehnya, nasi di dalamnya masih tetap menumpuk di lantai, seperti tak berhamburan. Di antara gundukan nasi itu, muncul benda kecil berkilau keping emas, bersih dan mengilap. Darto mengambilnya dengan hati-hati. Keping itu dingin, tapi begitu disentuh, muncul rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia keluar dari kamar dengan wajah pucat tapi matanya tak bisa lepas dari kepingan itu. "Masya Allah, ini beneran emas."
katanya pelan. Suaranya gemetar antara kagum dan takut. Hari itu berjalan seperti mimpi. Darto membawa emas itu ke toko perhiasan. Begitu ditimbang, nilainya puluhan juta. Dia bisa bayar utang, memperbaiki truknya, dan masih ada sisa banyak. Semuanya berjalan lancar, terlalu lancar. Malam berikutnya, Darto kembali mimpi. Kali ini dia tidak berada di warung, tapi di jalan Pantura yang sunyi. Lampu-lampu jalan mati semua. Dari kejauhan, terdengar suara panci dan sendok besi yang dipukul-pukul perlahan, seperti sedang memanggil, teng, teng, teng. Dan dari kegelapan muncul bayangan wanita tua berambut panjang. Dia tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah jalan yang gelap, lalu tersenyum dengan bibir penuh darah. Saat Darto berusaha mundur, tanah di bawahnya berubah jadi lumpur merah, dan dari situ muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menariknya ke bawah. Dia terbangun lagi dengan teriakan keras. Tapi kali ini bukan mimpi biasa karena di bawah kasurnya ada bekas lumpur segar. Darto mulai sadar, emas itu bukan rezeki biasa, itu adalah tanda. Dan ia mulai dihantui rasa bersalah. Karena entah mengapa, di dalam hatinya dia tahu, mungkin emas itu bukan pemberian, tapi tumbal. Sejak malam itu, hal-hal aneh terus terjadi. Pintu truknya sering terbuka sendiri di tengah malam. Kadang terdengar suara sendok yang jatuh di dapur, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan setiap malam Jumat, jam 12:15, Darto selalu terbangun karena mencium bau nasi goreng yang sama seperti di warung itu, manis, amis, dan hangus di ujungnya. Suatu malam, ia tak tahan lagi. Dia membuang semua emasnya ke sungai, berharap bisa terbebas dari gangguan itu. Tapi besok paginya, saat ia membuka pintu kamarnya, emas-emas itu sudah tersusun rapi di depan pintu, dengan kertas kecil bertuliskan, tulisan yang ia kenal betul, "Warung kami masih buka, Mas Darto." Darto tertegun, darahnya serasa berhenti mengalir. Dia tahu, warung itu masih menunggunya, dan kalau benar apa yang tertulis di kaca truk malam itu, malam Jumat nanti, Bu Sri pasti datang lagi. Malam makin larut, jam di dinding berdetak pelan, menunjukkan pukul ke-11. Ke-48, hujan mulai turun, dan di kejauhan, terdengar samar-samar suara sendok yang mengaduk wajan. Pelan, berirama, dan makin mendekat. Teng, teng, teng. Darto duduk kaku di ranjang, menatap jendela yang mulai berembun. Bau nasi goreng itu kini memenuhi kamar. Tangannya gemetar saat mengambil senter, lalu melangkah ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantainya sendiri menolak untuk dipijak. Saat dia membuka pintu, angin malam menerpa wajahnya. Sunyi, hanya suara jangkrik dan rintik hujan. Tapi di ujung jalan kosnya, di bawah cahaya kuning redup, ada warung kecil atap sengnya basah, lampunya berkelap-kelip, dan papan kayu tua tergantung di depannya. Warung Bu Sri buka malam saja. Apakah Darto akan kembali ke sana? Atau semuanya hanyalah ilusi yang dibuat oleh sesuatu yang ingin memanggilnya lagi? Itu akan terjawab di malam Jumat berikutnya. Jam dinding di kamar Darto berdetak pelan. Detik demi detik terasa seperti suara palu yang menghantam jantungnya. 11:58 malam. Dia duduk di tepi ranjang, menatap emas-emas yang tadi pagi ia buang ke sungai, kini tersusun rapi di meja. Kepingannya masih basah, tapi berkilau seperti baru digosok. Di tengah tumpukan emas itu, ada satu piring logam bergambar bunga, persis seperti di warung Bu Sri. Di atasnya, sepiring nasi goreng panas mengepul. Aromanya manis dan aneh, mirip bau besi berkarat bercampur bawang goreng. Darto memejamkan mata. Dia berusaha meyakinkan diri, ini cuma mimpi, ini gak nyata. Tapi suara yang datang dari luar menegaskan bahwa ini semua nyata. Teng, teng, teng. Suara sendok besi diketuk ke panci terdengar pelan tapi jelas. Makin lama, makin dekat. Darto menatap ke jendela. Dari celah tirai, tampak cahaya kuning berpendar di luar. Lalu, samar-samar, bayangan seseorang melintas. Sosok itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ketukan pelan terdengar. Tok, tok, tok. Mas Darto. Suara itu lembut, serak, dan sangat dikenalnya. Itu suara Bu Sri. Darto menggigil. Dia tahu kalau dia buka pintu, semuanya bisa berakhir, entah berakhir dengan tenang, atau justru selamanya. Tapi entah kenapa, tangannya bergerak sendiri. Kunci pintu berputar pelan, klek. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyapu masuk. Dan di sana, berdiri Bu Sri,
dengan senyum yang sama seperti malam itu di warung. Bedanya, wajahnya kini lebih pucat, matanya cekung, dan di ujung bibirnya menetes darah. Di tangannya, dia membawa wajan dan sendok logam. "Mas, warung udah buka lagi," katanya pelan. "Tapi malam ini, bukan Mas yang bayar pakai uang." Darto mundur pelan, menelan ludah. "Ah, apa maksudnya, Bu?" Bu Sri tersenyum. "Warung kami gak jualan buat uang, Mas. Kami cuma ambil gantinya." Dia mendongak sedikit. Rezeki yang datang cepat, selalu ada bayaran yang harus disetor cepat juga. Tiba-tiba, ruangan berubah dingin. Lampu kamar berkedip-kedip, piring di meja bergetar, dan nasi goreng di atasnya mendesis seperti digoreng ulang. Darto menatap ngeri dari dalam nasi itu, muncul jari manusia yang gosong, lalu perlahan tenggelam lagi. Bu Sri melangkah masuk tanpa menunggu izin. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur merah di lantai. Dia menatap tumpukan emas di meja, lalu berkata pelan, "Ini bukan buat Mas. Ini punya mereka yang gak sempat pulang." Darto menunduk, dan di antara kilauan emas itu, kini muncul wajah-wajah samar para sopir, para penumpang, semua dengan mata terbuka lebar seperti meminta tolong. Darto berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya seperti dikunci. Bu Sri mendekat, wajahnya makin jelas, paruh kulit pipinya mengelupas, memperlihatkan gusi hitam di balik senyum lebarnya. "Mas Darto, udah waktunya gantian yang jaga warung." Tiba-tiba semua lampu padam. Hanya ada cahaya bulan dari jendela, dan dari dalam kegelapan, terdengar suara panci diaduk-aduk cepat, diiringi tawa pelan yang mengerikan. Lalu semuanya hening. Pagi datang. Warga di sekitar kos Darto bingung karena truknya masih terparkir, tapi Darto tak kelihatan sejak malam. Mereka mengetuk pintu kamarnya, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, pintu didobrak. Kamar itu kosong. Di meja, masih ada piring nasi goreng setengah habis. Di lantainya, ada jejak lumpur menuju pintu. Dan di dinding, dengan lumpur yang sama, tertulis kata-kata, "Warung buka tiap malam. Yang mau rezeki, silakan mampir." Beberapa hari kemudian, seorang sopir truk lain lewat jalur Pantura tengah malam. Dia lapar dan menepi karena melihat cahaya lampu kuning redup dari sebuah warung kecil di tepi sawah. Papan kayu tuanya bertuliskan samar, "Warung Bu Sri buka malam saja." Dan di belakang meja kasir, berdiri seorang lelaki muda memakai jaket sopir, tersenyum ramah. Namanya Darto. Apakah warung itu nyata, atau hanya tempat bagi mereka yang mencari rezeki lewat jalan yang salah? Yang jelas,